Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan percobaan 1 praktikum mekanika yaitu pesawat Edward. Baik, adapun nama-nama kelompok kami yang pertama yaitu ada Lis Damayanti, Julita Puspita, Khairaton Amalia, dan saya sendiri yaitu Dimas Arif Fahri. Adapun tujuan pada percobaan kali ini yaitu untuk mempelajari hubungan antara gaya total, massa, dan percepatan seperti yang dinyatakan pada hukum 2 Newton. Dasar teori, pesawat Atwood merupakan alat eksperimen yang digunakan untuk mengamati hukum mekanika gerak yang berubah beraturan. Alat ini mulai dikembangkan sekitar abad ke-18 untuk mengukur percepatan gravitasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemui penerapan pesawat Atwood pada cara kerja lift. Sederhananya, alat ini tersusun atas seutas tali yang dihubungkan dengan sebuah katrol, di mana pada ujung tali dikaitkan massa beban M1 dan M2. Jika massa beban M1 dan M2 sama, maka keduanya akan diam. Akan tetapi, jika massa beban M2 lebih besar daripada massa beban M1, maka massa M1 akan tertarik oleh massa beban M2. Percepatan sistem berbanding lurus Selanjutnya yaitu hasil pengamatan, di mana M1 untuk perlakuan pertama yaitu 55 gram, untuk perlakuan kedua 60 gram, dan untuk perlakuan ketiga 65 gram. Untuk M2 nilainya konstan, untuk perlakuan pertama, kedua, dan ketiga nilainya 50 gram. Untuk total massa diperoleh untuk perlakuan pertama 105 gram, perlakuan kedua 110 gram, dan perlakuan ketiga 115 gram. Untuk M1 dikurang M2 diperoleh perlakuan pertama 5 gram, perlakuan kedua 10 gram, dan perlakuan ketiga 15 gram. Untuk teori, untuk perlakuan pertama diperoleh 0,47 meter per sekon kuadrat, perlakuan kedua 0,90 meter per sekon kuadrat, dan perlakuan ketiga 1,29 meter per sekon kuadrat. Untuk XP-nya perlakuan pertama yaitu 0,3 meter per sekon kuadrat, perlakuan kedua 0,67 meter per sekon kuadrat, dan perlakuan ketiga yaitu 1,02 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu analisa data. Untuk total massa, perlakuan pertama 55 gram versus 50 gram, di mana M1 ditambah M2, 55 ditambah 50 gram sama dengan 105 gram. Untuk M1 dikurang M2, 55 sama dikurang 50 sama dengan 5 gram. Untuk perlakuan kedua 60 gram versus 50 gram, diperoleh M1 ditambah M2 sama dengan 60 ditambah 50 sama dengan 110 gram. Untuk M1 dikurang M2 sama dengan 60 dikurang 50 sama dengan 10 gram. Untuk perlakuan ketiga 65 gram versus 50 gram, di mana M1 ditambah M2 sama dengan 65 ditambah 50 sama dengan 115 gram. Untuk M1 dikurang M2 sama dengan 65 dikurang 50 sama dengan 15 gram. Selanjutnya yaitu teori, di mana rumus yang kita gunakan yaitu A sama dengan G dikali M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2. Untuk perlakuan pertama 55 gram versus 50 gram. A sama dengan G dikali M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2. A sama dengan 9,8 dikali 55 dikurang 50 per 55 ditambah 50. A sama dengan 9,8 dikali dengan 5 per 105, sehingga A sama dengan 49 dibagi 105, A sama dengan 0,47 meter per sekon kuadrat. Untuk perlakuan kedua 60 gram versus 50 gram, di mana A sama dengan G dikali M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2. A sama dengan 9,8 dikalikan dengan 60 dikurang 50 per 60 ditambah 50. A sama dengan 9,8 dikali 10 per 110, sehingga A sama dengan 98 dibagi dengan 110, sehingga A untuk perlakuan kedua yaitu 0,90 meter per sekon kuadrat. Untuk perlakuan ketiga 65
gram versus 50 gram, A sama dengan G dikali M1 dikurang M2 per M1 ditambah M2, A sama dengan 9,8 dikali dengan 65 dikurang 50 per 65 ditambah 50, sehingga A sama dengan 9,8 dikalikan dengan 15 per 115, A sama dengan 147 dibagi dengan 115, sehingga A yang diperoleh pada perlakuan ketiga yaitu 1,29 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk XP-nya yaitu rumus yang digunakan A sama dengan dV per dt, di mana untuk perlakuan pertama 55 gram versus 50 gram, A sama dengan dV per dt, A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1, A sama dengan 0,77 dikurang 0,09 dibagi dengan 2,70 dikurang 0,41, sehingga A sama dengan 0,68 dibagi dengan 2,29, A sama dengan untuk perlakuan pertama yaitu 0,3 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk perlakuan kedua 60 gram versus 50 gram, A sama dengan dV per dt, A sama dengan V2 kurang V1 per T2 dikurang T1, A sama dengan 1,16 dikurang 0,13 dibagi 2,02 dikurang 0,49, sehingga A sama dengan 1,03 dibagi 1,53, sehingga A untuk perlakuan kedua yaitu 0,67 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk perlakuan ketiga yaitu 65 gram versus 50 gram, A sama dengan dV per dt, di mana A sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1, A sama dengan 1,39 dikurang 0,18 dibagi dengan 1,37 dikurang 0,19, A sama dengan 1,21 dibagi 1,18, sehingga A yang diperoleh pada perlakuan ketiga yaitu 1,02 meter per sekon kuadrat. Pesawat Atwood adalah alat yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tegangan, energi potensial, dan energi kinetik dengan menggunakan dua pemberat atau massa berbeda, dihubungkan dengan tali pada sebuah katrol. Berdasarkan percobaan ini, benda yang lebih berat massanya diletakkan lebih tinggi posisinya dibandingkan benda yang massanya lebih ringan. Jadi benda yang lebih berat massanya akan turun karena adanya pengaruh gaya gravitasi yang menarik benda yang lebih ringan massanya karena ada tali dan katrol. Berdasarkan grafik yang diperoleh pada percobaan ini menyatakan bahwa semakin besar perubahan kecepatan maka semakin besar pula percepatannya, dan semakin besar perubahan waktunya maka semakin kecil percepatannya. Hal ini berarti berbanding lurus dengan perubahan kecepatan dan berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Dari hasil pengamatan terdapat 3 perlakuan. Pada perlakuan pertama diperoleh nilai M1 sama dengan 55 gram dan M2 sama dengan 50 gram. Total massa yang diperoleh adalah 105 gram. Selisih massa M1 kurang M2 sama dengan 5 gram. Pada teori sama dengan 0,47 meter per sekon kuadrat. Eksponen A sama dengan 0,3 meter per sekon kuadrat. Pada perlakuan kedua diperoleh nilai M1 sama dengan 60 gram dan M2 sama dengan 50 gram. Dengan nilai total massa yang diperoleh 110 gram. Selisih massa M1 kurang M2 sama dengan 10 gram. Pada teori sama dengan 0,90 meter per sekon kuadrat. Eksponen A sama dengan 0,67 meter per sekon kuadrat. Pada perlakuan ketiga diperoleh nilai M1 sama dengan 65 gram dan M2 sama dengan 50 gram. Dengan total massa yang diperoleh sama dengan 115 gram. Selisih massa M1 kurang M2 sama dengan 15 gram. Pada teori sama dengan 1,27 meter per sekon kuadrat. Eksponen A sama dengan 1,02 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan perhitungan pada analisa data terdapat 3 perlakuan, yaitu pada perlakuan pertama 55 gram vs 50 gram. Total massa yang diperoleh sebesar 105 gram, teori 0,47 meter per sekon kuadrat, dan eksponen A sama dengan 0,3 meter per sekon kuadrat. Pada perlakuan kedua diperoleh nilai total massa 110 gram, teori yang diperoleh sebesar 0,90 meter per sekon kuadrat, dan eksponen A sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Pada perlakuan ketiga diperoleh nilai total massa sebesar 115 gram. Teori yang diperoleh sebesar 1,27. Dari percobaan tersebut kita bisa dapat simpulkan bahwa pesawat Atwood merupakan alat yang dapat membantu dalam membuktikan hukum-hukum Newton ataupun gejala-gejala lainnya.
Melalui pesawat Atwood ini kita dapat mengetahui nilai kecepatan, percepatan, gaya geser gravitasi, dan momen inersia dari suatu benda pada pesawat Atwood semakin berat. Beban yang digantung di salah satu tali maka semakin cepat pula tali yang akan turun. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan percobaan ini, pengaruh massa benda yang lebih berat akan turun karena adanya gaya gravitasi dan menarik benda yang lebih ringan karena ada tali dan katron. Nah, dilihat dari grafik dan hasil perhitungan bahwa semakin besar perubahan kecepatan maka semakin besar pula percepatannya, dan semakin besar perubahan waktunya maka semakin kecil percepatannya. Nah, hal ini berarti berbanding lurus dengan perubahan kecepatan dan berbanding terbalik dengan perubahan waktu. Dari data pada hasil pengamatan dan teori hukum 2 Newton telah sesuai karena nilai yang kita peroleh itu sama dengan yang ada pada hasil teori, di mana pada perlakuan pertama diperoleh nilai 0,47 meter per sekon kuadrat, perlakuan kedua 0,90, dan pada perlakuan ketiga diperoleh 1,29 meter per sekon kuadrat. Nah, hubungan setiap variabel yang digunakan berdasarkan hasil perhitungan, di mana semakin besar kecepatan maka semakin besar pula percepatan, dan semakin besar perubahan waktunya maka semakin kecil percepatannya. Hal ini berarti berbanding lurus dalam perubahan kecepatan dan berbanding terbalik dengan perubahan waktu.